uang yang untuk Kemenak malah dikurangi 2 triliun. Ada permainan yang kita tidak tahu persis. Mengapa kok terjadi seperti ini? Mesti ada yang bermain. Karena guru swasta itu identik banyak yang sekolah-sekolah NU. Ada pihak-pihak lain yang tidak suka kalau NU ini besar. Ya harus diduduki, nggak pulang-pulang. Pokoknya semua guru swasta tidak boleh pulang selama belum kita semuanya sama. Guru sama-sama memperjuangkan dan mencerdaskan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Junaidi, Pak Dwiyatno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwiyatno dan juga Pak Junaidi, ini dari pengurus PGSI khususnya yang ada di Kabupaten Jepara. Perjuangan seorang guru madrasah swasta ini memang sangat luar biasa, dan di sini kita mengangkat tema tentang stop diskriminasi guru madrasah swasta. Banyak sekali yang mungkin diharapkan dari para guru swasta, guru madrasah swasta yang ada di Kabupaten Jepara juga atau di seluruh Indonesia. Bapak Junaidi ini selaku Ketua PGSI khususnya yang ada di Kabupaten Jepara ya Pak ya, dan juga Pak Dwiyatno ini Sekretaris Umum PGSI Kabupaten Jepara. Sebelum saya bertanya lebih jauh tentang perjuangan seorang guru madrasah swasta, ini saya juga pengen tahu terlebih dahulu, atau mungkin pemirsa di podcast kita ini juga belum memahami Pak, PGSI itu sebetulnya singkatan dari apa, terus kemudian organisasi ini itu visi misinya kayak gimana gitu Pak Jun? PGSI itu panjang dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Ya. Tidak Persatuan Guru Swasta ya, tapi seluruh Indonesia. Biar guru ini tidak dibeda-bedakan. Oh gitu maksudnya. Ya. Jadi guru ya guru. Iya. Jangan guru negeri, guru swasta. Nanti ya terkotak-kotak nanti. Tujuan didirikan PGSI ini memang tujuannya bagaimana agar organisasi guru atau Orprof ya, organisasi profesi guru ini memang harus ada, karena guru itu berkewajiban untuk mengikuti organisasi profesi untuk mengembangkan profesi guru, mendapatkan pengalaman-pengalaman untuk mengembangkan bagaimana cara mendidik anak, karena di situ ada pelatihan-pelatihan, ada workshop, dengan tujuannya agar guru ini bisa profesional. Di samping itu, untuk guru-guru yang swasta dapat informasi tentang pendidikan. Ini kalau tidak di sebuah organisasi ya sulit. Dari mana dia dapat informasi itu? Iya Pak. Nah, di samping itu juga perlu kita meningkatkan kesejahteraan. Nah, PGS ini termasuk Orprof, organisasi profesi yang menyuarakan tentang guru-guru swasta untuk mendapatkan kesejahteraannya. Mulai dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat. Sudah banyak dilakukan aksi-aksi untuk menyuarakan guru-guru swasta ini. Ini termasuk di dalamnya seperti itu. Iya. Itu diantaranya. Diantaranya seperti itu ya, perjuangan seorang guru madrasah swasta. Di sini stop diskriminasi. Saya menggarisbawahi kata diskriminasi. Apakah memang ada diskriminasi di perjuangan guru madrasah swasta ini, Pak Jun? Ya, sangat ada. Iya. Sangat dirasakan. Ya. Seperti apa itu diskriminasi yang dirasakan? Ya, dari kesejahteraannya sendiri kan sangat terasa. Di madrasah swasta itu sampai sekarang belum ada ya, yang namanya P3K belum ada,
Yang ikut di sertifikasi ya juga belum banyak. Ini kan sebuah kesenjangan yang luar biasa. Padahal kurikulumnya ya sama, beban kerjanya juga sama, kurikulumnya sama. Tapi mengapa kesejahteraannya tidak sama? Ini kan senjang, ada kesenjangan. Nah, ada apa kok terjadi seperti itu? Maka ini harus diurai. Dan ini sudah dilakukan audiensi ke pusat? Sudah berkali-kali. Ya, baik. Terima kasih Pak Jun selaku ketua dari PGSI Kabupaten Jepara yang mewakili suara para guru madrasah swasta yang ada di Kabupaten Jepara dan juga sudah melakukan audiensi ke pusat bersama-sama pejuang guru swasta di seluruh Indonesia. Keren, luar biasa ini perjuangan dari para guru swasta. Saya mau beralih ke Pak Dwiatno. Ini adalah Sekretaris Umum ya Pak ya, PGSI khususnya yang ada di Kabupaten Jepara. Seperti yang disampaikan oleh Pak Junaidi tadi, menyambung bahwa di sini guru madrasah swasta di Indonesia pada umumnya merasa didiskriminasi, mengalami ketidakadilan. Mereka yang mengabdi di sekolah negeri, kesejahteraannya tidak sebanding atau tidak seimbang dengan mereka para guru swasta yang mengajarnya di madrasah. Keadilan kesenjangan ini sangat berbeda. Guru yang mengabdi di sekolah negeri banyak sekali tunjangannya, ada gaji 13, ada gaji bahkan THR, kemudian gaji ketika mereka anak-anak mereka masuk ke sekolah lanjutan, biasanya ada tunjangan lagi, kemudian bulanannya juga sudah ada P3K, kemudian kesejahteraannya sangat luar biasa. Itu yang disampaikan, setidaknya kami mewakili yang disampaikan Pak Junaidi tadi. Di sini terjadi kesenjangan. Apa sih sebenarnya yang diharapkan Bapak Dwiatno dalam penyetaraan ini, Pak Dwiatno? Setelah melakukan audiensi dari beberapa kurun waktu yang lalu ke pusat, kemudian hasilnya seperti apa? Ya, pada intinya ada penyetaraan, tidak menuntut terlalu banyak. Kita ada penyetaraan. Kalau gaji guru negeri itu bisa sampai 8 juta, kita nggak usah banyak-banyak. 8 juta itu dihasilkan dari apa saja ya Pak ya? Itu kan ada gaji pokok, ada sertifikasi, dan ada itu di luar THR, di luar gaji ke-13. Bulanan total segitu ya Pak ya? Bulanan plus sertifikasi. Jadi minimal rata-rata guru negeri itu rata-rata gajinya 8 juta. Oke. Itu minimal. Yang ASN, PNS. Yang ASN. Ya. Yang ASN. Apalagi kalau bulan Desember ada gaji ke-13, ada THR. Jadi luar biasa. Nah, kalau kita guru swasta, kita menuntut itu tidak harus sama seperti negeri, tidak harus sama. Tidak harus sama. Iya. Minimal apa yang dipinginkan atau yang diinginkan tuntutan ketika melakukan audiensi? Yang pertama, minimal ada tambahan gaji dari pemerintah pusat. Syukur daerah kalau mampu kan begitu. Tidak banyak-banyak, minimal 2 juta itu sudah alhamdulillah. Per bulan. Per bulan. Kemudian kalau di negeri ada P3K, kenapa di madrasah nggak ada P3K? Selama ini yang bisa P3K itu kan hanya di negeri. Bukankah madrasah juga sudah ada Tidak ada P3K. Ada kalau PPG ada sertifikasi memang ada. Ya. Tapi yang masuk P3K itu sekarang diperuntukkan untuk negeri. Jadi sekarang itu banyak guru-guru madrasah yang mendaftar P3K, kemudian diterima, kemudian dia kalau sudah diterima, akhirnya dimasukkan ke negeri-negeri. Yang sekolah madrasah ditinggal. Makanya kemarin banyak guru-guru madrasah yang istilahnya cabut dari madrasah untuk pindah ke negeri supaya bisa P3K. Bisa, iya. Kenapa nggak dikembalikan ke madrasahnya saja? Kalau memang benar-benar itu ada penyetaraan. Oke.
Tetapi bukankah di madrasah juga sudah ada sertifikasi, impasing, dan sekarang akhir-akhir ini sudah banyak yang ikut PPG, Pak? Nominalnya masih sangat sedikit. Nominal itu maksudnya honor yang diperoleh? Bukan. Maksudnya jatah istilahnya untuk madrasah yang ikut, yang dapat PPG itu masih sedikit. Belum setara, belum semua. Secara keseluruhan belum merata. Belum merata gitu loh. Oke. Ini. Dan gimana Pak Jun dan juga Pak Dwiatno ini hasil ketika audiensi, tanggapan dari pemerintah pusat, dari anggota DPR pusat, dan juga dari Bapak Presiden sendiri? Pak Jun mungkin mewakili Ya, ketika kita ke Jakarta itu kan tidak ketemu dengan Pak Presiden. Presiden sedang di Korea itu ya. Maka yang menerima itu Wamen, Wakil Menteri Sekretaris Negara, dan dari Dirjen Kemenak. Nah itu apa yang kita suarakan bersama, ya beliau tampung. Nanti akan disampaikan kepada Bapak Presiden. Maka belum tahu. Berarti jawabannya sementara ditampung. Iya. Betul. Setelah hasil dari audiensi kemarin. Iya. Terus kemudian saat ini apakah ada tindak lanjut dari pemerintah pusat jawaban ketika ditampung itu, Pak Dwi? Tindak lanjutnya itu kemarin dari Kemenak, dari DPR RI Komisi 8 memanggil Menteri Kemenak, Menteri Agama itu, Kementerian Agama. Gitu. Kemudian hasilnya ya belum maksimal juga, malah uang yang untuk Kemenak malah dikurangi 2 triliun. Nah, ini kan dialokasikan kemana 2T itu? Enggak tahu, belum tahu. Nah, ini kan ironis itu. Kenapa malah dikurangi? Kenapa enggak malah ditambah untuk mensejahterakan guru-guru madrasah gitu loh. Berarti saat ini guru madrasah swasta di seluruh Indonesia masih banyak, menurut Pak Jun dan Pak Dwi, masih banyak yang belum sejahtera dengan sangat banyak gitu. Setelah ini audiensi berikutnya apakah akan dilakukan? Apa tuntutannya nanti? Kalau tuntutan kita tetap akan melaksanakan itu, aksi lagi, ya toh. Tuntutannya ya sama seperti mensejahterakan guru madrasah, terutama madrasah swasta. Kalau madrasah negeri kan sudah banyak yang makmur gitu kan. Kalau yang negeri, kalau yang swasta ini loh. Tadi sempat disampaikan ada apa? Kenapa guru madrasah swasta yang merasa didiskriminasikan di pusat? Ini ada apa dan kenapa? Sebetulnya apa? Kalau kami boleh tahu, mungkin bisa disampaikan di sisi lain. Apakah ada teka-teki, Pak Jun? Ya, menurut kami ya memang ada ya. Ada permainan yang kita tidak tahu persis. Mengapa kok terjadi seperti ini? Mesti ada yang bermain. Dan ini kenapa ada yang bermain di sisi guru madrasah ini, Pak? Ya memang ada yang tidak suka. Kenapa tidak disukai guru madrasah? Ya bisa saja. Karena guru swasta itu identik banyak yang sekolah-sekolah NU. Oh gitu ya. Ada pihak-pihak lain yang tidak suka kalau NU ini besar. Oh, ada indikasi seperti itu. Tidak suka guru madrasah mayoritas NU, tidak suka NU-nya besar. Betul. Tetapi setidaknya di pusat juga banyak yang mendukung guru madrasah dong. Tidak terus kemudian mereka mayoritas tidak mendukung. Seperti apa, Pak? Ya, gini. Kalau di Kemenak, ya toh, memang betul banyak yang mendukung ke madrasah. Tetapi anggaran pendidikan ini kan masuknya ke Kementerian Pendidikan, bukan ke Kemenak. Yang 20% RAPBN yang hampir sekitar 600 triliun itu kan ke Kementerian Pendidikan. Nah, yang di Kementerian Pendidikan ini banyak yang bermain. Itu pendapat Pak Dwi. Betul, banyak yang bermain, jelas itu. Makanya kemarin Pak Wahid bilang, wah ini berhentinya di mana? Ini yang Pak Wahid DPR Pusat. Pak DPR Pusat. Itu karena kemarin habis reses saya tanya itu, loh kok bisa begitu? Pak Wahid baru tahu kok bisa begitu ya? Siapa yang bermain? Coba nanti saya tak berarti beliau juga baru tahu. Baru tahu itu.
Pak Dwi, di sini kan ada ya setidaknya ketika guru swasta memberanikan diri untuk beraudiensi ke pusat, merasa bahwa dana itu ada. Ada. Maksudnya ada itu begini. Dana itu mampu. Mampu. Untuk MBG saja mampu. Untuk memberikan anak per bulan. Berapa sih kalau yang dikeluarkan pusat untuk MBG sendiri? Untuk pusat itu Kisaran 300 triliun. 300 triliun. Kalau untuk menggaji guru swasta yang hanya 6 juta orang, itu kan hanya habis berapa sih? Paling hanya 15 sampai 20 triliun. Jadi sangat mampu ya? Sangat mampu. Kenapa MBG yang didahulukan sedangkan guru swasta tadi merasa didiskriminasikan? Ini faktor apa? Faktornya pada intinya MBG banyak proyek. Intinya banyak yang diuntungkan. Karena di situ banyak proyek. Ini menurut pandangan Pak Dwiatno dan Pak Jun, apa memang secara fakta? Yang pertama, yaitu dari dapur itu sudah bisa istilahnya banyak keuntungan. Banyak keuntungan. Seandainya satu anak itu anggarannya 10.000. Pokoknya MBG proyek besar lah, gitu ya, menurut pendapat Bapak berdua. Itu luar biasa. Tetapi kalau gaji guru swasta tidak bisa ya diatur-atur seperti itu. Tidak bisa, karena semuanya murni, jelas. Jelas, maksudnya si A dapat sekian, nggak bisa kemana-mana. Tidak ada sunatan di situ ya, Pak? Iya, kalau MBG kan kita beli nampan, beli untuk makan. Satunya dari sana 10.000 bisa dapat sekian. Iya. Nah, belum beli berasnya, belum dagingnya. Proyek di situ Proyeknya luar biasa itu. Oke, baik Pak Dwiatno dan juga Pak Jun, di sini sangat membuat kita jadi bertanya-tanya ya, dan juga agak sedikit gregetan kalau mendengar apa yang disampaikan Bapak Junaidi dan juga Pak Dwiatno. Tindakan berikutnya tadi sempat menyampaikan bahwa akan dilakukan audiensi kedua, audiensi berikutnya bersama seluruh guru madrasah swasta se-Indonesia, baik dari organisasi manapun, tidak hanya sekedar PGSI, tapi semua. Ini kemudian setelah nanti di sana, kira-kira apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Termasuk menuntut apa yang dituntut oleh guru swasta. Karena selama ini kita masih menunggu jawaban dari Bapak Presiden. Tuntutannya berarti sama? Sama. Supaya tuntutan itu bisa terrealisasi, apa yang dilakukan? Ya harus diduduki, nggak pulang-pulang. Wah. Pokoknya semua guru swasta tidak boleh pulang selama belum ketok palu. Pak belum Prabowo. ada keputusan. Oh gitu. Itu. Langsung Pak Presiden? Iya. Karena yang bisa mengambil keputusan kan hanya Pak Presiden. Kapan rencana ini akan dilakukan? Ini masih proses penggodokan ini. Oke. Dari semua guru-guru, profesi guru. Itu. Bakal rame ini. Iya. Kayaknya ke depan ya. Harus rame. Baik. Untuk selanjutnya Pak Jun dan juga Pak Dwiatno, ini pusat yang saya tanyakan tadi. Sekarang terkait dengan daerah. Kabupaten Jepara sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jepara sendiri, apa untuk kesenjangan yang terjadi ini antara guru yang mengabdi di negeri dan juga guru madrasah swasta yang sudah dilakukan untuk memperhatikan guru madrasah swasta ini apa? Dalam memperhatikan guru swasta yang di Kabupaten Jepara khususnya hanya baru RA, TK, kemudian TPQ, Madin, tapi yang guru-guru madrasah di tingkat MTS, MI, MA ini belum tersentuh. Oh, kenapa Pak? Nah, ya nggak tahu, yang jelas ya karena yang saya tahu informasinya karena keterbatasan dana. Karena kemarin aja hanya dialokasikan dana hanya 7 miliar. 7 miliar per orangnya hanya dapat 150. Itu berarti kan sudah terrealisasi, tetapi dengan digarisbawahi untuk RA, M Madin, TPQ, untuk TPQ, TK. Ya. Gitu. Yang madrasah, MI, Sanawiyah, Aliyah belum. Tetapi sudah terrealisasi sedikit. Belum. Sama sekali. Belum. Kemarin sempat saya tanyakan itu, kenapa yang MI, MTS, MA, yang guru-guru itu kenapa nggak di separuh nggak ada? Nggak ada. Belum. Rencana baru tahun yang akan datang. Rencana baru tahun 2026. Ini siapa yang menyampaikan seperti itu?
dari hasil audiensi kemarin dengan Pak Kepala Dikpora duduk bareng bersama DPR juga? Bukan. Oke. Bukan. Pas kebetulan kami memang mau ada acara di Dikpora, mau ada rapat kerja, kita suan, kita dialog istilahnya. Kemudian menyampaikan itu. Itu pun kurang dari 150.000. Tidak bisa 150.000. Kali jumlah guru-guru, tujuannya untuk pemerataan guru swasta se-Jepara. Dan ini baru usulan. Belum terrealisasi. Belum. Baru diusulkan. Baru diusulkan, anggarannya ada 15 miliar. Anggarannya yang diusulkan 15 miliar APBD. Oke. Setelah kegiatan-kegiatan dari PGSI melakukan audiensi pusat, saya juga pengen tahu Pak, ini tanggapan dari pemerintah daerah Kabupaten Jepara sendiri, audiensi yang dilakukan oleh PGSI apa? Dari Pak Bupati, Pak DPR, Dikpora, Kemenak, duduk bareng apa? Tanggapannya, istilahnya gini ya, tanggapannya sih ya hanya ditampung itu aja tanggapannya. Karena yang jelas memang dari dukungan moral spiritual? Ya hanya sebatas sementara ini ya membantu kalau kami ada acara apa-apa, hanya mendukung dibantu, gitu. Mendukung ya dibantu sedikit transport untuk pelaksanaan ke sana walaupun nominalnya enggak ya cuma untuk makan gitu ya. Alhamdulillah sudah dibantu daripada tidak gitu. Iya. Kalau untuk kami di sana biaya makan diduduki sampai ketok palu itu kita sendiri ya Pak berarti. Ya minta sumbangan gitu. Kita minta sumbangan ke teman-teman DPR gitu. Syukur-syukur ada bantuan begitu ya. Tetapi kalau itu ternyata masih kurang pun tekor sendiri gitu ya. Guru swasta ya memang tekor. Karena teman-teman dari kabupaten yang lain iuran sendiri 350 untuk biaya sewa bis. Ini yang luar biasa. Iya. Seperti ini lebih jelas dan lebih mengarah ya. Nanti harapannya ke depan setelah melakukan audiensi lagi ke pusat dan diduduki sampai Bapak Presiden ketok palu, nanti semoga ada hasil di sini. Harapan dari Pak Junaidi, pesannya dari Pak Junaidi kepada kita semua seluruh guru madrasah swasta yang ada di Kabupaten Jepara khususnya dan se-Indonesia sebagai Ketua PGSI Pak Jun, silakan. Ya harapan kami mengharap kepada semua guru-guru swasta baik yang di sekolah maupun di madrasah, kita harus berjuang lebih semangat lagi agar apa yang kita suarakan tuntutan guru-guru swasta ini dikabulkan oleh Bapak Presiden kita. Toh nanti yang merasakan kita semua se-Indonesia, karena ini adalah kebijakan pusat. Maka di madrasah, guru-guru swasta di sekolah dan madrasah di Kabupaten Jepara, saya juga mohon untuk semangatnya, untuk berjuang. Jangan hanya tanya bagaimana hasilnya, tapi tidak Ayo mau ikut gitu ya. memperjuangkan. Ini nasib kita semua. Ayo ikut memperjuangkan. Nasib kita bersama. Nasib kita bersama. Baik, terima kasih Pak Jun. Pak Dwi, mungkin bisa disampaikan seperti apa pahit getirnya seorang guru madrasah swasta ini dalam melakukan perjuangan? Harapannya seperti apa? Ya harapannya kalau pahit getirnya ya pahit terus gitu kan. Dan getir ya Pak ya. Dan memang sering diabaikan gitu kan. Ya kami harapannya ya teman-teman guru-guru swasta itu mohon doanya ikut mendukung gitu loh, ikut mendoakan, syukur-syukur ikut membantu iuran gitu kan. Jadi jangan berpikiran negatif. Gitulah pokoknya kita yang kami harapkan begitu. Mohon dukungannya di guru-guru yang lain gitu. Jadi jangan malah memandang pesimistis gitu kan. Kalau kita didoakan, ikut menyuarakan, itu kan kita juga ikut bangga. Gitu. Satu hal lagi Pak Duyatnya dan Pak Jun, perasaan perjuangan seorang guru madrasah swasta ini sudah sangat lama sekali ya. Kita melihat sejak zaman bahula, kalau orang mengatakan seperti sampai sekarang kok nggak kelar-kelar gitu loh Pak. Gimana ini? Sampai kapan ini perjuangan ini dilakukan? Memang perjuangan itu tidak ada hentinya. Kita harus berjuang terus.
Karena hidup ini adalah Masih perjuangan. merasa ketidakadilan ini Iya, terus masih. ada ya? Karena kita harus ingat ya, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Harus seperti itu. harus seperti itu. Jangan hanya kita baca setiap upacara, tapi bagaimana pengamalannya. Baik Pak Jun. Masih. Tanggapan dari Pak Dwi? Ya, intinya ya itu tadi sama. Jadi memang keadilan itu harus betul. Selama belum ada pemerataan, tidak ada penyetaraan antara guru swasta dengan guru negeri, ya memang perjuangan kita tetap sampai kapanpun tetap kita perjuangkan gitu loh. Jangan sampai ada diskriminasi antara swasta dan negeri. Kita adalah sama. Kita adalah Semuanya adalah guru, bukan ada istilah guru negeri atau guru swasta atau guru madrasah atau guru negeri. Kita semuanya sama, guru, sama-sama memperjuangkan dan mencerdaskan anak bangsa. Baik, terima kasih Pak Jun, Pak Dwiatno, semoga bermanfaat dan perjuangan ini semoga mendapatkan hasil yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru swasta sejahtera, guru swasta jaya.